Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1A dengan kode sesi 0023. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang eh, UMKM besar dan juga UMKM kecil, yaitu perbedaannya. Di sini kami memilih dua UMKM, yaitu perusahaan Talago Sport dan juga Adijaya Plastindo. Sebelumnya, izinkan kami menjelaskan apa sih aspek hukum dalam bisnis. Aspek hukum dalam bisnis merupakan aturan yang mengatur bisnis supaya tetap sesuai dengan hukum dan juga adil. Hukum di dalam bisnis dibuat untuk mengatur serta melindungi usaha dari macam-macam risiko yang tidak disangka dan akan terjadi di masa depan. Dalam laporan ini, kami akan memaparkan dua jenis usaha yang di mana usaha tersebut kami lakukan interview dengan pemilik usaha. Kedua usaha yang akan kami jelaskan dalam laporan ini merupakan jenis usaha yang sama, di mana dua usaha ini sama-sama membeli barang dari distributor dan kemudian dijual kepada konsumen. Usaha yang kami interview ini adalah Talago Sport dan toko Adijaya Plastindo. Baiklah, di sini saya Mutiara Adila bersama rekan saya Muhammad Zahran akan menjelaskan tentang target kami. Kami mengambil dua perusahaan, yaitu Talago Sport dan juga Adijaya Plastindo, karena kedua usaha ini kami interview sudah memiliki surat izin usaha, dan juga kami memilih ini disebabkan jenis usahanya sama, tetapi menjual produk yang berbeda. Oleh sebab itulah, kami memilih dua jenis usaha ini. Jenis perusahaan yang pertama, Talago Sport. Talago Sport adalah perusahaan yang menjual berbagai jenis perlengkapan olahraga. Muhammad Raki Surya Putra dan Muhammad Rizky Surya Putra merupakan pemilik usaha ini. Bertempat di Jalan Jati Adabiah nomor 17C, Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Sedangkan Adijaya Plastindo merupakan toko plastik yang menjual aneka ukuran plastik, jenis kantong plastik, dan lain-lain. Berdiri pada tahun 2010, bertempat di Jalan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Sejarah berdirinya perusahaan. Yang pertama itu ada Talago Sport. Talago Sport didirikan pada tahun 2009. Pemilik usaha seorang alumni Fakultas Ilmu Keolahragaan UNP melihat peluang dan membuka toko pada tahun 2009. Pemilik usaha mengatakan bahwa mereka melihat peluang untuk siswa yang ingin berolahraga tetapi tidak memiliki perlengkapan yang diperlukan. Sedangkan di Jaya Plastindo, awalnya pemilik usaha merupakan seorang karyawan di sebuah distributor plastik di Kota Padang selama beberapa tahun. Namun pada tahun 2010 pemilik memutuskan untuk membuka toko plastik sendiri. Selanjutnya, kami akan membahas tentang perizinan perusahaan. Yang pertama itu ada Talago Sport. Pendaftaran operasi secara offline dimulai dengan melaporkan kepada RT ataupun RW dengan mengikuti prosedur yang disarankan oleh pihak RT ataupun RW. Sedangkan Adijaya Plastindo, usaha ini memiliki perizinan usaha yang dimana pemilik memiliki surat yang disebut kartu kuning sebagai tanda kepemilikan toko dan perizinan usaha. Kartu kuning tersebut pemilik dapat setelah peralihan nama toko. Di sini juga pemilik itu memiliki kartu yang namanya kartu petunjuk sebagai tanda kepemilikan dari toko tersebut. Selanjutnya itu ada kontrak perjanjian yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Zahran. Kepada Zahran dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mutiara Dila. Selanjutnya saya akan membahas tentang kontrak perjanjian. Pertama dari Talago Sport. Ada beberapa usaha yang terlibat dalam usaha ini, termasuk kontrak dengan produsen seperti harga barang dan kontrak diskon. Kontrak diskon Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, di mana ditulis pada selembaran kertas seperti asuransi terkait dengan brand dan surat izin usaha. Kemudian ada di Adijaya Plasindo. Kontrak yang dimiliki toko Adijaya Plasindo ini adalah kontrak tempat, yang di mana usaha ini memiliki sebanyak 6 petak toko, dan satu petak toko merupakan tempat yang statusnya kontrak. Di mana perbedaan ini ada pada kontrak brand, di mana di Jaya Persindo tidak ada perjanjian kontrak brand dengan brand lainnya. Selanjutnya, ada layanan hukum perusahaan. Talago Sport, meskipun mereka tidak memiliki layanan hukum pribadi, pemilik bisnis menggunakan layanan hukum apabila terjadi masalah hukum. Adi Jaya Plasindo, pemilik usaha menggunakan layanan hukum apabila terjadi sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan permasalahan memang hanya terdapat solusi di bawah kerana hukum. Selanjutnya ada analisis SWOT. Pertama, Talago Sport, strengths atau kekuatan. Di Talago Sport, kita bisa lihat bahwasannya mereka memiliki perlindungan hukum
memiliki kontrak dagang, memiliki perlindungan barang dagang, memiliki hak paten, dan tempat usaha pribadi. Weakness atau kelemahan. Banyak usaha pada Talagosport ada kelemahannya, yaitu banyak usaha yang menjual barang yang sama. Barang yang dipasok banyak bisa saja tidak balik modal. Nama usaha bisa ditiru di luar daerah tanpa sepengetahuan pemilik hak paten. Kemudian ada opportunities atau peluang. Pertama, ada usaha yang dapat terus berkembang dan dapat menjangkau pasar yang luas. Kedua, ada usaha memiliki jaminan perlindungan. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman pada Talagospor itu pertama, kontrak yang tidak diperpanjang dapat menyebabkan usaha dapat diganggu, seperti hak paten. Terus banyaknya jenis usaha yang sama dan harga yang bervariatif dari berbagai usaha yang sama. Kemudian ada analisis SWOT pada Adijaya Plasindo. Strengths pada Adijaya Plasindo itu pertama ada memiliki surat kepemilikan, memiliki perlindungan barang dagang, memiliki hak paten, produk tidak akan expire. Weakness, kelemahan. Kelemahan yang ada pada Adijaya Plasindo yaitu banyak usaha yang menjual barang yang sama, memasok banyak barang, tetapi keuntungan belum dapat dipastikan. Banyaknya barang yang sama dijual di toko online dan peraturan pengurangan penggunaan plastik. Opportunities, peluang atau yang ada pada Adijaya Plasindo yaitu ada usaha dapat terus berkembang, usaha memiliki jaminan perlindungan dan target pasar yang luas. Terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman yang terdapat pada Adijaya Plasindo ini yang pertama, hak paten dapat diambil apabila kontrak tidak diperpanjang. Kedua, adanya ancaman kriminal atau kemalingan. Terus ada usaha online yang menjual barang lebih murah karena tidak adanya penetapan harga. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada Mutiara Adila. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Zahran. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.